Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu pada hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya sehat semua. Ya, di sini ibu memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Juliani, Ibu mahasiswa PPG dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Matematika. Jadi, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 17 November 2020, tepat jam 10:05, Ibu akan melakukan praktik pembelajaran di kelas IPA 2 SMA Negeri 26 Batam. Suara ibu terdengar jelas kan sama kalian? Jelas, Bu. Jelas. Koneksi kalian terganggu nggak? Tidak, Bu. Iya. Nah, untuk memperlancar pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong ketua kelasnya Andi pimpin doa dulu ya, Nak. Sebaiknya sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Andi ya. Di sini partisipannya udah 38 orang. Tadi ada sih 2 orang yang izin sama ibu tidak bisa ikut Zoom karena ada yang handphonenya dibawa sama orang tuanya dan satu lagi katanya ada kerabatnya yang meninggal. Jadi cukup segini ya, 38 orang, nanti yang lainnya menyusul mungkin ya. Nah, hari ini nih kita belajarnya tentang fungsi ya, fungsi linier. Nah, manfaat fungsi ini banyak sekali. Apalagi fungsi linier ini ya, ada manfaatnya nih. Yang pertama apa ya? Siapa yang bisa? Oh, pada ekonomi, Ya, pada ekonomi bagaimana, Albert? untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran, Bu. Iya, bagus sekali. Pada bidang ekonomi bisa digunakan untuk menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Selanjutnya, yang kedua. Nah, ada gambar seperti ini. Digunakan dalam bidang apa? Fisika, Bu. Fisika seperti apa? Dia untuk menentukan hubungan lama waktu jarak. Ya, lama waktu dengan jarak ya, itu hubungannya dalam bidang fisika. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi nih kita menggunakan model Discovery Learning ya, berbantuan LKPD 1 dan video pembelajaran yang sudah Ibu bagi 1 hari sebelumnya kemarin ya. Jadi, waktu diberikan LKPD sama video itu, siswa secara asinkron, belajar mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Serta secara sinkron berkolaborasi sekarang guru dengan siswa, sehingga nanti dengan tepat dan benar dapat menjelaskan definisi fungsi linier. Kemudian menentukan nilai fungsi linier. Yang ketiga, menentukan titik potong fungsi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang keempat, menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi linier. Yang kelima, menggambar grafik fungsi linier. Yang keenam, menentukan rumus fungsi linier. Dan yang terakhir, kamu bisa menyelesaikan masalah yang terkait fungsi linier. Ayo kita ingat kembali ya materi relasi dan fungsi yang sudah kalian pelajari di SMP kelas 8. Perhatikan gambar berikut. Nih, di sini ada gambar diagram panah. Ayo, siapa yang bisa sebutkan apa saja unsur-unsur yang ada di diagram panah ini? Himpunan A dan himpunan B, Bu. Himpunan A disebut apa? Disebut domain atau daerah asal. Ya, kalau yang B? Kodomain atau daerah lawan. Ya, jadi di sini himpunan A domain ya. Domain isinya ada Andi, Ahmad, Arif, Agus. Selanjutnya yang B tadi kodomain, ada dosen, polisi, pengusaha, dokter. Kemudian ada satu lagi himpunannya. Himpunan apa? Range. Ya, rank artinya apa ya? Hasil. Ya, daerah hasil.
Ya, di sini isinya ada dosen, polisi, pengusaha. Jadi, dari sini bisa kita dapatkan fungsi adalah Suatu relasi yang menghubungkan tiap anggota domain dengan tepat pada satu anggota kodomain. iya, betul sekali Pipit ya. Jadi fungsi itu suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota domain. Nah, ini anggota domain, dia punya pasangan di kodomain. Kemudian pasangannya itu hanya satu, nggak boleh lebih dari satu. Tetapi kalau yang di kodomain boleh tidak punya pasangan. Seperti ini nih, dokter nggak ada pasangannya ya. Kemudian di bab relasi dan fungsi ada namanya bentuk penyajian fungsi. Apa saja yo bentuk penyajian fungsi? Penyajian fungsi ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, sama tabel, sama grafik, Bu. Iya betul, ada 4 ya bentuk penyajian fungsi. Ada diagram panah, kemudian ada himpunan pasangan berurutan, ada tabel, dan ada grafik. Jadi nanti yang akan kita pakai seterusnya itu yang sering digunakan hanya tabel dengan grafik. Nah, jadi materi pembelajaran kita pada hari ini nih kan tentang fungsi linier. Jadi fungsi linier itu pertama kita ketahui dulu definisi dari fungsi linier. Kedua, nanti ada bentuk umum fungsi linier. Yang ketiga, daerah asal dengan daerah hasil fungsi linier. Yang keempat, menggambar grafik fungsi linier. Yang kelima, tentang rumus fungsi linier, dan keenam menyelesaikan masalah terkait fungsi linier. Mekanisme pembelajaran kita pada hari ini, jadi yang akan kita lakukan nih pada hari ini. Pertama, ada tes kemampuan awal ya. Ada 2 soal yang akan Ibu kasih pada tes kemampuan awal ini. Kemudian nanti kita bahas LKPD yang sudah kalian kerjakan secara bersama-sama. Yang ketiga, nanti ada penarikan kesimpulan. Yang keempat, ada refleksi. Dan yang terakhir, ada penilaian tes formatif melalui Google Form. Nah, untuk tes kemampuan awal, Ibu kasih melalui Mentimeter nih. Bentar. Kalian kerjakan. Boleh silakan dilihat di kolom chatnya. Buka kolom chatnya. Ada di situ linknya Ibu kasih untuk ke Mentimeter. Silakan diklik linknya. Nanti nyambung ke Mentimeter, kalian jawab ada 2 soal. Soal yang pertama ini sudah 23 orang yang benar, berarti jawabannya adalah negatif 5. Betul ya? Untuk soal nomor 2, jawabannya yang betul ya, yang paling banyak jawabannya di situ, yaitu 1,2. Sekarang kita akan membahas LKPD tentang fungsi linier. Ibu kasih suatu masalah nih. Jadi kita akan mencari penyelesaian masalah ini menggunakan fungsi linier. Jadi nanti kita temukan dulu ya arti dari fungsi linier dan cara menyelesaikan masalahnya. Jadi diketahuinya itu tarif awalnya itu 7.000. Ya. Terus tarif per 1 kilometernya 5.000. Jarak rumah Ani dan ibunya ke bandara adalah 15 kilo. Ditanya, cukupkah uang 75.000 untuk ongkos taksi? Jawaban sementaranya tidak cukup. Oke, jadi di sini Hikin menjawab katanya uang 75.000 itu tidak cukup untuk ongkos taksi. Apakah jawaban kalian semua sama dengan jawaban Hikin? Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, sama, Bu. Sama ya? Tidak ada yang berbeda? Tidak, Bu. Oh, berarti semua setuju ya dengan jawaban Hikin ya. Ternyata uang 75.000 itu tidak cukup untuk ongkos taksinya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah dia cukup atau tidak, kita akan mencari terlebih dahulu
tentang fungsi linier. Di sini kita mendapat kegiatan 1, yaitu menjelaskan definisi fungsi linier. Kita diminta untuk mengamati beberapa fungsi linier yang disediakan di sini. Ada 6 fungsi linier, Aku sebelah. yaitu yang pertama fx sama dengan 2x dikurang 3. Yang kedua fx sama dengan x kuadrat ditambah x. Yang ketiga fx ditambah 3y sama dengan 4. Yang keempat x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Yang kelima y sama dengan 1/2x ditambah 7. Yang keenam y sama dengan x ditambah 9/9 kurang 7. Nah, kita disuruh menjawab 3 pertanyaan berikut ini, yaitu yang pertama, bentuk berikut fungsi linier yang ditunjukkan oleh nomor. Bentuk fungsi linier ini ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5. Yang kedua, fungsi linier adalah fungsi perangkat tertinggi dari variabel bebasnya, yaitu 1. Yang kedua, bentuk umum fungsi linier yaitu fx sama dengan ax ditambah b, dan yang satu lagi ax ditambah by sama dengan c. Oke, sampai di sini jawaban kalian sama dengan punya Asifah? Sama. Ya, di sini ada Ibu koreksi sedikit ya. Fungsi linier bukan fungsi perangkat ya Asifah ya, tetapi fungsi dengan pangkat tertinggi dan variabel bebasnya itu juga pangkatnya adalah 1. Kemudian ada kegiatan kedua, yaitu menggambar grafik fungsi linier. Contoh soalnya yaitu suatu fungsi linier ditunjukkan oleh y sama dengan 4 kurang x. Gambarlah grafik fungsi linier tersebut. Untuk menggambar grafik fungsi linier, kita harus mengikuti langkah-langkahnya, yaitu ada 4 langkah. Yang pertama, yaitu menentukan titik potong pada sumbu x yang apabila y-nya sama dengan 0. Maka, y sama dengan 4 kurang x, 0 sama dengan 4 dikurang x sama dengan x-nya hasilnya adalah 4. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu x-nya adalah 4,0. Yang kedua, kita menentukan titik potong pada sumbu y yang apabila x-nya adalah 0, maka y sama dengan 4 dikurang x. Y sama dengan 4 dikurang 0, y sama dengan hasilnya adalah 4. Jadi, koordinat titik potong dengan sumbu y-nya adalah 4,0. Yang kedua, kita menentukan dengan menulis koordinat titik potong pada tabel yang sudah disediakan di sini. Yaitu jika tadi kita x-nya mendapat 4, maka y-nya sama dengan 0, dan jika y-nya tadi kita dapat 4, maka x-nya adalah 0. Maka dapatlah koordinatnya yaitu 4,0 dan 0,4. Kemudian kita menggambarkan koordinat pada bidang kartesius, kemudian menentukan titik menjadi satu garis. Nah, di sini kita dapat menentukan pada koordinat kartesius ini yang tadi kita sudah cari di tabel tersebut, yaitu 4,0 itu letaknya di bawah dan 0,4 itu letaknya di atas, sehingga kita menemukan grafik fungsi linier dari y sama dengan 4 kurang x, yaitu ini. Lalu kita sambungkan dengan menghubungkan satu garis tersebut dalam satu garis. Jadi dapat disimpulkan langkah-langkahnya itu ada 4, yaitu dengan menentukan titik potong pada sumbu x, dan yang kedua menentukan titik potong pada sumbu y, yang ketiga kita menuliskan koordinat titik potong itu ke dalam tabel yang sudah disediakan tadi, keempat menggambarkan titik potong pada koordinat kartesius dan menghubungkannya dengan satu garis. Dari grafik yang sudah kita buat tadi, dapat ditentukan daerah asal atau domain dan daerah hasilnya ada rank. Dalam menentukan domain atau daerah asal, maka kita lihat wilayahnya. Ternyata dari wilayah X itu garisnya itu tidak bata, maka wilayah X itu semua bilangan. Kita isi wilayah X memiliki semua bilangan. Jika dan
menjadi DF sama dengan Y merupakan Y anggota bilangan real. Yang kedua, menentukan semua bilangan sehingga rangnya dapat dinotasikan yaitu Y sama dengan Y merupakan anggota Y semua bilangan real. Iya, betul ya. Jadi nilai X-nya memenuhi semua bilangan X, sehingga domainnya X adalah X anggota bilangan real. Dan Y-nya juga semua memenuhi, sehingga rangnya Y, di mana Y merupakan anggota bilangan real. Kemudian yang kegiatan ketiga, dalam kegiatan ketiga, kita dapat menentukan rumus fungsi linear, yaitu untuk menentukan rumus fungsi linear, kita melakukan kegiatan berikut. Contoh soalnya, suatu fungsi linear memiliki nilai min 4 dan X sama dengan 2, memiliki nilai min 1. Pada saat X sama dengan min 4, tentukan rumus fungsi linear. Nah, di sini bentuk umum fungsi linear itu fx sama dengan ax ditambah b. Kemudian kita dapat mengisi situasi nilai fungsi menjadi dua persamaan. Jadi kita harus mencari dua persamaan saat sama dengan 2 diperoleh. Di sini f2 berarti x-nya itu nanti diisi dengan 2. A2 ditambah B sama dengan min 4 sama dengan 4, maka 2A tambah B sama dengan 4. Saat X itu 4 diperoleh, maka F min 4 sama dengan A4 ditambah B, maka mendapatkan persamaan kedua yaitu min 4 A ditambah B sama dengan min 1. Kedua, kegiatan itu eliminasi kedua sama mengkalakan. Jadi persamaan satu dan persamaan kedua kita katakan yaitu 2 ditambah B sama dengan min A tambah sama dengan itu kita kurangkan hingga menghasilkan A-nya itu yaitu 6 dan B habis, lalu mendapatkan min 3. Setelah kita bagikan A dengan min 3 per 6 sehingga mendapatkan min 1 per 2. Nah, untuk mensubstitusikan tadi kita menggunakan 2A ditambah B sama dengan 4. Nah, karena sudah bukan A tadi, sehingga kita masukkan aja 2 min 1 2 sampai ditambah B dengan min 4. Nah, karena kita coret, itu ditambah B sama dengan min 4. Lalu kita bagi B sama dengan min 4 ditambah 1. Maka hasilnya adalah min 4. Nah, yang kelima, substitusi nilai yang diperoleh dari langkah ketiga dan langkah rumus linear ke langkah yang diperoleh rumusnya. Tadi rumus linear X sama dengan AX tambah B, jadi ini A sama B-nya tadi. Fx dengan min 1 per 2 X jadi 3, jadi min 1 per X dikurang 1. Oke, benar sekali ya. Jadi sudah kita dapatkan ini definisi dari fungsi linier, bentuk umum fungsi linier, kemudian langkah-langkah menggambar grafiknya, dan menentukan rumus fungsi linier. Jadi sekarang kita akan mencari jawaban dari permasalahan di awal tadi tentang ongkos taksi Bluebird ya. Setelah mengetahui definisi, bentuk umum, dan cara menggambarnya, mari kita selesaikan permasalahan yang dari soal tadi. Berikut soalnya. Perusahaan taksi Bluebird menetapkan ketentuan bahwa tarif awal 7.000 dan tarif setiap kilometer 5.000. Jika Ani dan ibunya pergi ke bandara menggunakan taksi Bluebird dari rumahnya dengan jarak 15 km, cukupkah uang 75.000 untuk ongkos taksinya? Penyelesaian. Di sini saya menggunakan pemisalan. Misalkan setiap kilometer sama dengan X, ongkos total sama dengan Fx. Maka dapat ditulis Fx sama dengan 5.000X ditambah 7.000. Apabila tadi 15 km, maka F15 sama dengan 5.000 dikali 15 ditambah 7.000. 15 sama dengan 75.000 ditambah 7.000.
F15 sama dengan 82.000. Jadi karena ongkos taksi yang diperlukan dari rumah menuju bandara itu 82.000, maka uang 75.000 itu tidak cukup untuk membayar ongkos taksi tersebut. Nah, ternyata sudah kita dapatkan ya, bahwa 75.000 itu nggak cukup. Ongkos taksinya adalah 82.000. Betul, pintar ya anak-anak ibu semua ya. Jadi di sini tuliskan kesimpulan apa saja yang kamu dapatkan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan yang pertama adalah fungsi linear adalah sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya adalah garis lurus. Dan kedua, bentuk umum fungsi linear yaitu fx sama dengan ax plus b atau y sama dengan ax plus b. Jadi bisa kita lihat dari bentuk umum ini juga di mana variabelnya berpangkat 1, tidak berpangkat 2 atau semacamnya. Iya. Jadi yang ketiga adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi linear. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x, itu y sama dengan 0. Dan yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu y, kita pakai x sama dengan 0. Dan yang ketiga, itu kita menghubungkan dua titik tersebut, koordinat tersebut, sehingga terbentuk sebuah garis lurus. Dan yang keempat, notasi daerah asal fungsi linear, yaitu x di mana x adalah angka bilangan real. Karena di sini semua nilai x-nya memenuhi, dan begitu juga yang y itu. Notasi daerah fungsi linear yaitu y di mana y adalah anggota bilangan real, karena di sini semua nilai y-nya memenuhi. Dan di sini nomor 6 juga, untuk menentukan rumus fungsi linear, kita menggunakan cara substitusi ke dalam bentuk umum fungsi linear tersebut. Oke, bagus sekali ya. Jadi udah kita tahu definisi fungsi linier, yaitu fungsi yang variabelnya berpangkat 1, tidak berpangkat 2 atau lebih. Betul, bagus sekali cara menjelaskannya. Kemudian grafiknya juga berbentuknya garis lurus. Bentuk umum fungsi linier boleh fx sama dengan ax tambah b, boleh juga y sama dengan ax tambah b. Ini sama artinya ya. Nah, langkah-langkah menggambar grafik ini juga sudah benar. Kemudian notasi daerah asal dan notasi daerah hasilnya sudah benar juga. Dan untuk menentukan rumus fungsi linier, kita menggunakan substitusi dan eliminasi. Kurang ya, ada eliminasinya juga. Jadi cara menentukan fungsi linier sama seperti mencari penyelesaian pada SPLDV. Ya, bagus anak-anak ibu semua ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kita lanjut ke soal ayo berlatih. Jadi nomor 1 ini diketahui fungsi linear dengan nilai f0 sama dengan 4 dan f4 sama dengan min 4. Tentukan rumus fungsinya. Jadi sebelum kita menentukan rumus fungsinya, kita mencari nilai b terlebih dahulu, setelah itu kita mencari nilai a. Jadi kita mencarinya dengan menggunakan bentuk umum fungsi linear, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Jadi kita langsung memasukkan nilai pertamanya, yaitu f0 sama dengan 4. f0 kita ubah menjadi 4 dan sama dengan a kali 0 ditambah b. Jadi a kali 0 langsung nilainya tidak ada, jadi langsung b sama dengan 4. Setelah itu kita mencari nilai a-nya dengan menggunakan cara yang sama, memasukkan nilai tersebut ke dalam bentuk umum fungsi linear, yaitu f4 sama dengan min 4. Min 4 sama dengan a kali 4 tambah 4. Setelah itu plus 4-nya kita pindahkan ke kiri menjadi negatif 8 sama dengan A4 dari A kali 4. Setelah itu A sama dengan min 8 per 4. Jadi nilai A-nya itu negatif 2. Jadi kita tinggal memasukkan nilai tersebut ke dalam bentuk umum fungsi linear.
yaitu fx ax tambah b. Jadi nilainya itu fx sama dengan negatif 2x tambah 4. Rumus fungsi linear fx sama dengan a dikali x tambah b. Selanjutnya, ember itu penuh berisi 5 liter, berarti F0 sama dengan 5000 mililiter. F0 sama dengan A dikali 0 tambah B. Setiap 2 menit air berkurang 250 mililiter. 2 sama dengan A dikali 2 tambah B sama dengan 5000 mililiter. Rumus fungsi yang saya dapat tuh yang pertama F0 sama dengan A kali 0 tambah B sama dengan 5000 karena 5 liternya itu diubah ke mililiter, Bu. Ya. Yang kedua saya dapat F2 sama dengan A2 tambah B sama dengan 4750. Ya. Jadi 2A tambah B sama dengan 4750. 2A tambah B-nya kan 5000. Jadi 2A tambah 5000 sama dengan 4750. Jadi 2A sama dengan 4750 dikurang dengan 5000. 2A sama dengan min 125. Rumus fungsinya itu min 125x tambah 5000. Oke. Rumus fungsinya didapatnya adalah fx sama dengan min 125x tambah 5000. Selanjutnya, dalam menggambar grafiknya bagaimana caranya? Ya, itu karena angkanya besar, jadi kita ambil X sama Y-nya aja, langsung ditulis aja, Y-nya 5000, X-nya 40, jadi dititikin baru di garis, disambungin pakai garis. Iya. Gambarnya seperti ini saja boleh ya. Jadi nggak perlu kamu tuliskan dari 1, 2, 3 sampai 40 ataupun yang Y-nya dari 1 sampai 5000, nggak muat kertasnya nanti ya. Jadi boleh disederhanakan aja seperti ini. Selanjutnya jadi pada menit keberapa ember itu akan kosong? Menit ke-40, Bu. Iya, menit ke-40. Benar ya. Nah, jadi Ibu jelaskan lagi lah untuk yang ayo berlatih di sini soal latihan. Tadi untuk yang nomor 1 ya, itu tadi jawaban dari Andi Raif sudah benar. Jadi awalnya kita tulis dulu di sini F0 sama dengan 4 dan F4 sama dengan negatif 4. Kita substitusi ke bentuk umum persamaan linier, ke fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax tambah b. Jadi didapatlah tadi untuk f0 langsung kita dapatkan b-nya sama dengan 4. Dan untuk f4 berarti kan 4a ditambah b sama dengan negatif 4. Dari sini kita substitusi saja yang b-nya ke persamaan kedua. Jadi kita substitusi b tadi sehingga didapatlah a-nya adalah negatif 2. Sehingga rumus fungsi yang didapatkan yaitu fx sama dengan negatif 2x tambah 4. Kemudian untuk nomor 2 kan untuk yang menentukan rumus fungsi itu hampir sama ya dengan yang nomor 1 tadi. Jadi awalnya ember itu isinya 5 liter. 5 liter itu berarti 5000 mililiter. Ini kita samakan dulu satuannya sama-sama mililiter supaya dia bisa kita cari jawabannya kalau sudah sama satuannya. Karena dia sebelum bocor yaitu F0. F0 adalah 5000. Kemudian setiap 2 menit air dalam ember berkurang sebanyak 250 ml. Jadi kalau 2 menit yaitu F2. F2 kita dapatkan 5000 dikurang 250, berarti dapatnya 4750. Untuk lebih memastikan lagi kita cari yang 4 menit. 4 menit berarti kan F4 sama dengan 5000 dikurang 2 dikali 250, hasilnya adalah 4500. Kemudian kita tentukan rumus fungsinya, pakai 2 ini saja yang mudah. F0 dengan F2. Jadi kalau F0 langsung kita dapatkan B-nya 5000, untuk F2
persamaannya 2A tambah B sama dengan 4750. Nah, dari sini kita substitusi, didapatlah A-nya negatif 125, sehingga rumus fungsi yang didapatkan adalah negatif 125x ditambah 5000. Betul tadi yang disebutkan sama Albert. Selanjutnya untuk menggambar grafik, tadi kan sudah dapat nih rumus fungsinya. Jadi dari rumus fungsi ini kita tentukan saja titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Didapatlah dia koordinatnya 40,0 dan 0,5000, sehingga gambarnya seperti ini ya. Jadi betul tadi yang digambarkan oleh Hikin. Langsung saja angkanya hanya 5000 dengan 40. Dan berapa lama air itu habis? Air itu habis jika fx-nya sama dengan 0. Jadi kalau fx-nya 0 atau y-nya 0, didapatlah dia 5000 dibagi dengan 125, yaitu 40 menit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kesimpulan apa yang sudah didapat pada hari ini? Fungsi linear adalah Suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi adalah 1. ya, betul ya. Fungsi linear adalah fungsi yang variabelnya pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Atau definisi lainnya, kalau berdasarkan grafiknya bagaimana? Siapa? Merupakan garis lurus. Ya, grafiknya merupakan garis lurus. Selanjutnya lagi tadi ada langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi linear. Siapa bisa? Jadi pertama-tama kita harus menentukan titik potong sumbu X. Ya. Berarti Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y. Artinya X sama dengan 0. Ya. Juga setelah menentukan titik potongnya, kita gambarkan koordinatnya, lalu tandai titik-titik tersebut, lalu hubungkan kedua titik sehingga membentuk garis lurus. Iya, betul sekali ya. Pintar Faris ya. Selanjutnya notasi dari domain. X bilangan real, Bu. Ya, notasi dari domain tadi df sama dengan x, di mana x anggota bilangan real. Betul ya Albert ya. Kemudian kalau notasi dari rank-nya bagaimana? Y di mana Y merupakan bilangan real, Bu? Iya, betul. Y di mana Y itu anggota bilangan real. Jadi bedanya hanya X dengan Y-nya saja ya untuk domain dengan rank. Bagaimana cara menentukan rumus fungsi? Dengan metode substitusi atau eliminasi, Bu. Ya. Jadi untuk menentukan rumus fungsi kita menggunakan pertama, kita pakai dulu ya bentuk umum fungsi linear, yaitu yang fx sama dengan ax tambah b. Kemudian dari yang sudah diketahui nilai fungsi kita substitusikan. Selanjutnya kita dapatkan kan dua persamaan. Setelah itu kita eliminasi dan substitusi seperti mencari penyelesaian pada SPLDV. Jadi untuk mengetahui nih berapa orang yang paham dan berapa orang yang belum paham, kita pakai Mentimeter lagi. Ibu tuliskan di chat. Silahkan kalian buka chatnya. Didapatkan ternyata sudah sebagian besar dari kalian memahami ya materi fungsi linear. Pembelajaran sekarang ini bagaimana? Menurut kamu menyenangkan apa enggak? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Ya. Menyenangkan, Bu. Senang, Bu. Setelah ini
ada namanya tes formatif ya. Nanti kalian buka Google Classroom-nya, di situ ada Ibu kasih tes formatif melalui Google Form. Jadi kalian kerjakan dalam waktu 60 menit. Dikumpulkan segera ya hari ini ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Ya, Bu. Jadi pertemuan pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ketua kelas tolong pimpin doa setelah belajarnya. Setelah belajar, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih ya Andi ya. Ya, Ibu akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, materi kita adalah fungsi kuadrat. Dan jangan lupa ya, dikerjakan tes formatifnya, silahkan buka di Google Classroom-nya. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum. Bye-bye.